Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan sebagai tugas pengganti UTS dari mata kuliah WKTM. Dalam materi ini, kami akan membahas 3 subpokok. Yang pertama, sejarah ilmu pengetahuan manusia. Yang kedua, ruang lingkup ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu pengetahuan manusia. Tapi saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pengalaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Adapun sejarah ilmu pengetahuan manusia, yaitu ilmu pengetahuan manusia pada mulanya merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengetahui keadaan lingkungan sebenarnya. Selain itu, ilmu pengetahuan dikembangkan atau diciptakan untuk membantu manusia agar lebih mudah, terutama dalam bidang kesehatan. Sejarah ilmu pengetahuan manusia merupakan kajian perkembangan ilmu pengetahuan ilmiah, termasuk ilmu alam dan ilmu sosial. Proses lahirnya ilmu pengetahuan manusia, pada hakikatnya ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul oleh karena tuntunan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno, yang kedua pada zaman Islam, yang ketiga pada zaman Renaissance dan modern, dan yang keempat pada zaman kontemporer. Sejarah ilmu pengetahuan manusia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, empiris. Sifat empiris pada sejarah menandakan bahwa suatu peristiwa sejarah dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengamatan oleh indera manusia yang memiliki nilai kebenaran yang sama pada setiap orang. Yang kedua, mempunyai objek kajian. Kajian sejarah ilmu pengetahuan dapat juga dilihat dari ciri memiliki objek kajian. Ada banyak contoh objek sejarah yang menjadikannya patut dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, mempunyai teori. Teori ini adalah suatu hal yang paling penting dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, salah satu ciri sejarah ilmu pengetahuan adalah harus mempunyai teori. Teori inilah yang nantinya akan digunakan ketika melihat sejarah sebagai pengetahuan. Yang keempat, memiliki metode. Dalam hal ini, metode yang dimaksud akan menjadikan metodologi yang dimanfaatkan untuk meneliti sejarah. Yang kelima, dapat digeneralisasi atau dapat disimpulkan. Proses penarikan kesimpulan ini juga tidak bisa dilakukan sembarang. Secara teoritis, sejarah ilmu pengetahuan manusia dibagi menjadi 3 peradaban Yunani. Yang pertama, mitologi bangsa Yunani. Yang kedua, kesusastraan Yunani. Dan yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan. Selanjutnya, apa itu ruang lingkup ilmu pengetahuan? Ruang lingkup filsafat ilmu adalah suatu ruang yang membatasi lingkup pembahasan dari filsafat ilmu yang digunakan untuk memberikan batasan pada pengalaman manusia. Adapun klasifikasi dari ruang lingkup perkembangan ilmu pengetahuan yaitu: yang pertama, ilmu pengetahuan sosial, yang termasuk dalam ilmu pengetahuan sosial yaitu: yang pertama, sosiologi. Sosiologi adalah suatu studi tentang tingkah laku sosial, terutama tentang asal-usul organisasi, institusi, dan perkembangan masyarakat manusia. Dan yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan produksi, tukar-menukar barang, produksi, pengelolaan dalam ruang lingkup rumah tangga, perusahaan, atau negaranya.
Selanjutnya yaitu sejarah. Sejarah adalah suatu pencatatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada suatu negara, bangsa, atau individu. Yang keempat yaitu etnologi. Etnologi adalah suatu studi antropologi dari aspek sosioekonomi dan pewarisan kebudayaan dan faktor pertumbuhan perkembangan kebudayaan serta perubahannya dalam masyarakat primitif. Selanjutnya yang kelima yaitu antropologi. Antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari asal-usul dan perkembangan jasmani, sosial, kebudayaan, serta tingkah laku manusia. Yang keenam yaitu pendidikan. Pendidikan adalah suatu perlakuan atau proses latihan yang terarah dan sistematis menuju ke suatu tujuan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari proses mental dan tingkah laku manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam. Yang termasuk dalam ilmu pengetahuan alam yaitu fisika. Fisika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Yang kedua yaitu kimia. Kimia adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Yang ketiga yaitu biologi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejalanya. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan bumi dan Antartika. Yang termasuk dalam ilmu pengetahuan bumi dan Antartika yaitu yang pertama geologi. Geologi adalah suatu ilmu yang membahas struktur bumi. Dalam pembahasannya menggunakan dasar kimia dan fisika sehingga dalam mempelajari struktur perubahan materi yang baik yang terdapat di permukaan tanah maupun yang terdapat di dalam perut bumi. Selanjutnya yang kedua yaitu astronomi. Astronomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas benda-benda ruang angkasa, alam semesta ini yang meliputi bintang, matahari, planet, satelit, dan lainnya. Penerapan yang praktis astronomi adalah dalam navigasi, perhitungan waktu, dan kalender. Selanjutnya yaitu geografi. Geografi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang muka bumi dan produk ekonomi sehubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan atau sains merupakan pengetahuan yang bersifat metodis, sistematis, logis, serta terbukti akan kebenarannya. Pun beberapa hal yang menjadi landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu antologi. Antologi adalah ilmu sejarah yang mempelajari tentang masa lampau. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini adalah ilmu sejarah dengan mengkaji jejak-jejak sejarah dan catatan-catatan sejarah. Dan yang ketiga yaitu aksiologi, yang dimana aksiologi ini adalah ilmu sejarah sebagai pelajaran, inspirasi, dan juga reaksi bagi siapa saja yang ingin belajar tentang ilmu sejarah. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.